Selamat datang di ruang pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar mengenai binary search tree (BST) menggunakan bahasa pemrograman Python. Perkenalkan, nama saya Selvi Nidiana Iman. Saya pengajar mata kuliah struktur data di Sekolah Vokasi IPB. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang BST, mari kita review dahulu terkait dengan definisi tree. Tree itu adalah struktur data, representasi untuk menyimpan data dalam bentuk nodes dan edge. Kita lihat gambar di samping. Nodes itu berupa lingkaran, edge adalah garis penghubung antar nodes. Di beberapa buku menggunakan tanda panah ke bawah, ya, itu tidak ada masalah. Kita di sini contohnya adalah menggunakan tanpa tanda panah. Kemudian dari nodes ini akan berisi data. Data ini tipenya tidak hanya string, bisa juga merupakan numbering, ya. Nah, karakteristik tree secara umum adalah sebagai berikut. Satu node utama dalam tree terletak paling atas dinamakan sebagai root, ya. Kemudian node lain selain daripada root memiliki satu parent node. Dalam hal ini kita lihat contohnya, node B memiliki satu parent yaitu node A. Kemudian juga halnya node C memiliki satu parent yaitu node A, atau artinya memiliki satu node yang ada di atasnya. Kemudian contoh lain yang mana? Node H misalkan. Parent dari node H adalah node E, ya. Jadi setiap node memiliki parent persis satu. Kemudian node ini selain memiliki parent juga bisa memiliki child, di mana jumlahnya bisa 0 atau tidak memiliki child atau bahkan banyak, ya. Kita lihat di sini contohnya adalah node A. Node A memiliki berapa child? Ya, memiliki 2 child, yaitu node B dan node C. Kemudian node B memiliki berapa banyak node di bawahnya atau child node? Memiliki, ya betul, 3 node, yaitu node D, E, dan F. Adakah node yang tidak memiliki child? Ada, ya. Salah satu contohnya adalah node G, node H, ya, F, dan D, ya, dimana tidak memiliki lagi node yang ada di bawahnya. Kemudian hal lain yang bisa disampaikan dari struktur tree adalah ada istilahnya leaf node. Leaf node itu adalah node yang paling bawah atau node yang tidak memiliki anak lagi. Contohnya adalah node apa? G, betul, F, H, dan D, ya. Kemudian ada istilah lagi adalah sibling. Sibling ini adalah node yang memiliki parent sama. Di dalam gambar struktur terlihat bahwa B dan C itu sibling karena memiliki satu parent yaitu A. Bisa Anda sebutkan sibling yang lain? Oke, ya. Ada lagi D, E, F, ini sibling karena memiliki satu node yang sama yaitu node B. Selain itu ada lagi subtree. Subtree itu adalah satu bentuk bagian dari tree yang ada parent dan ada childnya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh. Nah, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, tree ada yang menggunakan edge bertanda panah atau yang tidak tanda panah, ya. Ini sebelah kiri yang tidak ada panahnya, sebelah kanan yang ada panahnya. Dan nilai yang diisikan pada tree ada yang berupa string, karakter, ada juga yang berupa angka, ya. Kita lihat di sini. Silakan Anda sebutkan ada berapa node di sebelah kanan. Anda coba nanti lihat ada node apa saja menjadi node leaf, ya. Mana saja yang menjadi sibling, kemudian node mana yang menjadi parent ataupun menjadi childnya. Silakan Anda review untuk memahami penjelasan saya sebelumnya. Baik, berikutnya adalah binary tree. Binary tree ini adalah struktur data tree yang memiliki karakteristik di mana setiap node memiliki anak node atau child node maksimal 2 yang sering disebut sebagai left atau disingkat L, dan right kanan, ya, disingkat dengan R. Kita perhatikan node yang ada di tree pada contoh di samping ini. Node 7 memiliki anak node 2 yaitu node 2 dan 6.
Kemudian Note 9 memiliki satu anak 4, Note 6 memiliki anak 5 dan 11, Note 5 tidak memiliki anak. Kita lihat di mana setiap note ada yang tidak memiliki child ataupun maksimal memiliki 2. Binary Search Tree (BST) adalah binary tree yang memiliki aturan di mana orang tua memiliki nilai lebih besar daripada anak sebelah kiri dan lebih kecil daripada anak sebelah kanan, atau di mana anak left child nilainya paling kecil dibandingkan dengan parent dan dibandingkan dengan right child. Kita lihat contohnya adalah misalkan Note 8 sebagai parent memiliki left child yaitu 3, nilainya lebih kecil daripada 8, dan memiliki right child atau anak sebelah kanan nilainya 10, di mana 10 ini lebih besar daripada 8 dan lebih besar daripada 3. Anda bisa lihat juga untuk contoh note lain pada tree berikut ini. Ilustrasi penelusuran pada BST. Misalkan kita mencari note dengan nilai tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah dengan nilai 4. Pertama kita pergi dari rootnya dulu atau note yang paling atas. Kita bandingkan apakah note tersebut ya lebih kecil ataupun lebih besar. Kita lihat adalah apakah nilai 4 lebih kecil daripada 6. Jika benar maka dia akan pergi ke sebelah kiri dari nilai 6. Di situ ditemukan nilai 5. Apakah 4 dan 5 sama? Jika tidak, maka dia akan membandingkan apakah nilai 4 lebih kecil daripada 5 ya. Jika benar maka dia pergi ke sebelah kiri, kemudian dia akan cocokkan apakah ini adalah note yang dicari. Jika tidak maka dia akan bandingkan apakah nilai 4 lebih kecil daripada 2. Jika tidak maka dia pergi ke sebelah kanan. Nah, setelah itu dia akan bandingkan apakah note tersebut sama dengan nilai yang dicari. Ternyata sama, maka note tersebut ditemukan. Berikutnya adalah ilustrasi penyisipan note baru pada tree kita. Misalkan kita ingin memasukkan note bernilai 8 pada tree yang sudah ada. Kita mulai dari rootnya dahulu. Kita bandingkan nilai note yang ingin kita sisipkan dengan note yang kita sedang berada, yaitu nilai 6. Apakah 8 lebih kecil daripada 6? Ternyata tidak, maka kita pergi ke sisi kanan. Nah, sisi kanan ini ternyata sudah ada note, maka kita bandingkan note tersebut dengan note baru kita. Apakah 8 lebih kecil daripada 9? Ternyata benar, maka kita pergi ke sebelah kiri. Kemudian kita lihat, ternyata sebelah kiri dari note 9 sudah ada nilainya, yaitu note 7. Maka kita bandingkan note 7 dengan note 8. Apakah 8 lebih kecil daripada 7? Ternyata tidak, maka kita pergi ke note sebelah kanannya. Ternyata sebelah kanannya masih kosong, maka di situ kita simpan tempat note kita, yaitu note bernilai 8. Kita sampai pada implementasi BST menggunakan bahasa pemrograman Python. Step by step kita akan melakukan membuat kode mulai dari definisi satu note, kemudian membuat tree dengan satu note, input data dan cetak, kemudian kita menginsert note baru pada tree yang sudah kita buat sebelumnya dan cetak tree secara keseluruhan. Implementasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Nur Khoiriati atau sering kita panggil sebagai Ibu Choi ya. Ibu Choi, silakan. Oke, baik. Pada pertemuan 9 kita akan membahas materi binary search tree. Saya harap kalian sudah belajar di kuliahnya dulu, materinya dulu, agar praktikumnya akan lebih lancar gitu ya. Ini namanya subtree ya. Nah, lalu nilai kiri itu pasti lebih kecil daripada si parent, dan kanan pasti lebih besar daripada si parent. Itu cara sebuah tree menyimpan data. Oke, di Python sendiri ada banyak cara untuk menyimpan nilai, untuk menyimpan tree. Bisa menggunakan list atau bisa juga menggunakan class. Tree dengan node referensi. Nah, ketika kita berbicara class, itu sebenarnya materi Object Oriented Programming atau OOP, yang mana sebuah kelas itu akan punya nilai dan atau atribut
Atribut itu apa? Sebuah variabel untuk menyimpan nilai di dalam OOP, namanya atribut gitu ya, sebenarnya variabel biasa. Dan lalu ada metode di dalam OOP. Kalau metode itu disebut sebagai fungsi. Si kelas ini bisa ngapain aja? Oh, sebuah tree itu bisa kita masukkan data baru. Sebuah tree itu kita bisa hapus data. Tree itu bisa cetak isi tree-nya. Nah, itu metode atau fungsi. Nah, representasi node dalam bentuk kelas nanti seperti ini. Sebuah objek A akan otomatis mempunyai 3 nilai, yaitu A-nya sendiri atau untuk menyimpan nilai parent-nya, lalu subtree si left dan subtree si right. Begitu. Jadi ini disebut satu node gitu ya. Gimana nih? B juga satu node, C juga satu node. Oke, mungkin langsung saja ke Gini-nya. Ya, berarti kita harus membuat sebuah kelas yang mana dia harus punya 3 atribut dan beberapa metode yang nantinya ya nanti kita lihat sampai mana metodenya bisa kita buat ya. Saya buka Gini dulu sebentar. Oke, cara membuat sebuah kelas ya kita definisikan saja kelas. Saya beri nama node. Dan dev init ini sebenarnya fungsi. Ingat ya, kalau fungsi atau metode itu pasti ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini OOP. Tadi ketika sebuah node ini dibuat, saya akan langsung mendefinisikan 3 variabel tadi. Variabel yang pertama, karena tadi ada 3 ya, ada apa? Si A-nya, left dan right-nya gitu kan ya. Oke, maka ini kurang self. Self itu diri dia sendiri dan datanya apa? Saya pakai namanya data aja biar sama. Oke, lalu ketika kalian membuat node pertama kali, ini bikin nodenya gimana? Pastinya si nilai self dot saya kasih nama right saja atau kanan gitu ya. Nilai kanannya itu masih 0 atau non di sini. Self dot left atau si kirinya root bukan root, subtree dari si kiri juga masih non. Jadi ketika pertama kali nih si ini dibuat, left-nya masih non, right-nya masih 0. Yang ada apa? Hanya A-nya saja, nilai A-nya aja. Tapi kalau di sini saya namanya data ya. Maka data, atau kasih nama apa nih, node? Ya biar sama aja. Data, self data, saya akan kasih data. Data dapat dari mana? Dari sini nih. Dari sini. Kapan kita bisa tahu nilai si data? Ya ketika kelas node itu dibuat. Gitu ya. Gimana cara membuat kelas node? Bukan kelas node, sorry. Membuat objek-objek node. Begini aja. Kita panggil namanya node, lalu kita masukkan nilainya. Ada satu parameter di sini ya. Ada 2 parameter, yang parameter pertama itu self atau diri dia sendiri, yang kedua datanya. Mau dimasukin apa? Ya, saya kasih aja tuh datanya 5. Maka 5 ini ditampung ke data, variabel data, dan data akan ditampung lagi ke variabel self data. Self data itu punya siapa? Punya si node. Atau ini diganti aja ya namanya ya. D deh, D. Agar beda gitu ya. Oke, ini membuat kelas node. Oh, boleh kalau mau ditampung. Ini si node 5 saya kasih A. Gitu. Atau jangan A ya. Kasih root. Ya karena dia pertama kali kan ya. Kalau pertama kali kita namanya root aja lah. Udah gini aja bikinnya. Oh, lalu gimana kalau misal mau nambahin data lagi? Ya nanti. Kalau mau ngeprint gimana?
Ya sebenarnya tinggal di print aja nih. Kita kasih sebuah fungsi atau metode untuk ngeprint isi dari tree. Misalnya nama metode itu print tree. Nggak ada parameternya diri dia sendiri. Isinya apa? Print si data self.data. Gimana cara ini kalau misal saya jalankan? Oke, ini misal saya jalankan, loh kok nggak keluar 5-nya? Ya kenapa? Karena metode print tree-nya sendiri belum kita panggil. Kita hanya mendefinisikan print tree, tapi belum kita panggil. Harus dipanggil dulu. Sebuah fungsi itu, mau fungsi dia konstruktor atau print tree, harus dipanggil dulu. Baru dia dijalankan. Bisa dijalankan. Nah, manggilnya bagaimana? Kita node 5, ini sebuah kelas ya. Lalu sudah kita tampung ke variabel atau langsung saja saya sebut sebagai objek. Objek itu namanya tree di sini. Karena ini basisnya OOP ya. Maka si objek tree ini kalau mau panggil metodenya pakai titik dot print tree. Ingat kalau metode itu ada kurung buka dan kurung tutup. Ada berapa parameter di sini? Nggak ada. Begini aja. Coba saya eksekusi lagi. Oh sorry, bukan tree, namanya root ya. Root. Jadi di sini root bukan disebut lagi variabel nih, tapi objek. Karena dia menampung si node. Node itu sebuah kelas. Eksekusi tuh 5. Oke, itu untuk satu node. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan node yang baru? Contohnya tadi di sini selain A, si kirinya itu punya si B, kirinya lagi punya si D, kirinya lagi 0. Si subquery B dia punya kanan, kanannya itu si E. Bagaimana kita menambahkan si B, D, dan E ke dalam A? Maka harus dibuat sambungannya. Nah, di sini kita sudah sediakan nih 2 buah untuk menyimpan subtree dari si node atau dari si root gitu ya. Ada namanya right untuk menyimpan subtree si kanan, left untuk menyimpan subtree si kiri. Oke. Tadi lanjut ya, pasti kanan itu lebih besar dari parent dan kiri itu lebih kecil dari parent. Nah, maka sebelum data baru masuk, kita harus cek dulu tuh apakah dia lebih besar daripada nodenya atau parentnya atau lebih kecil. Kalau misalnya lebih besar ya taruh di sebelah kanan atau taruh di sini namanya right. Kalau lebih kecil taruhnya di left. Oke, untuk itu kita coba buat fungsinya, nama fungsinya atau nama metodenya ini insert ya, dimana insert itu punya 2 parameter, satu parameter sih ya, 1 parameter untuk menyimpan datanya, data yang mau dimasukkan lagi ke dalam si node ini tuh apa gitu ya. Oke, ini sama nih kayak yang di atas nih, mau diganti, gak usah diganti. Oke. Tadi ya, kita harus cek apakah datanya kurang dari atau lebih dari data. Memakai ini saya ganti D aja, biar nggak bingung. Untuk ngecek langsung saja pakai if si D, kalau dia kurang dari si self data, maka apa yang dilakukan? Kita tambahkan langsung saja self. Kalau kurang dari pakainya left atau right nih? Left ya. Left sama dengan isi dengan kita buat lagi sebuah objek
yang namanya node, di mana isinya itu adalah D. Gitu. Nah, gimana dengan kanan? Ya, pakai L saja ya. Oh, kalau sama dengan, jangan pakai L, berarti pakai elif. Elif data lebih besar dari, bukan data, D lebih besar dari self dot data, maka apa yang dilakukan? Ya, kita isi saja self right isinya adalah kita buat node baru yang nilainya itu si D. Oke, tapi ini kasus untuk ketika data pada posisi kiri dan posisi kanan itu masih kosong. Nah, bagaimana kalau datanya sudah ada? Misalnya nih, saya mau isi si B. Saya mau isi di D misalnya. D-nya masih 0, E-nya masih 0. Yang udah ada isi si B dan C saja. Nah, maka saya harus mengecek dulu. Harus kita tambahkan kondisi. Ini adalah kondisi ketika isi dari left-nya itu masih kosong. If self.left-nya itu masih 0. Maka dilakukan ini. Nah, kalau tidak, kalau dia udah ada isinya, maka ya kita harus lakukan perulangan lagi atau memanggil diri dia sendiri secara rekursif gitu ya. Pakai L saja deh. Lakukan apa? Kita panggil dia lagi self.left, si kiri. Kita panggil fungsi yang namanya insert. Insertnya siapa? Si D. Gitu. Jadi si kirinya, kalau datanya lebih kecil, berarti kan kita pakai yang kiri. Kalau misalnya dia kosong, masih non, maka langsung isi itu si kiri. Kalau tidak, maka kita panggil fungsi insert. Insertnya siapa? Si left. Di kesini lagi. Nah, dicek lagi, apakah nilai si D-nya itu lebih kecil atau lebih besar dari si left. Kalau misalnya lebih besar, berarti dia ke sini. Nah, ini sama nih kasusnya. Kita tambahkan lagi, dia akan langsung ngisi jika self.right is none. Kalau tidak, dia akan rekursif manggil si else-nya lagi, insert-nya lagi, sorry. Oke gitu. Nah, tapi ini belum selesai juga nih. Gimana kalau misalnya saya udah insert tapi sebelumnya belum ada? Saya bikin node tapi ininya masih non nih. Nah, maka kita harus tambahkan kondisi lagi gitu ya. Yang mana ini itu akan dilakukan ketika udah ada isinya. Kita cek aja pakai if lagi. Ini saya kasih indent dulu. Jika datanya ada, maka ini dilakukan. Jika datanya udah nggak ada, else-nya apa ya? Else, kita kembalikan saja si self.data.
sama dengan data. Sorry, bukan data, tapi D. Di sini kan parameter namanya si D. Kalau dia ada datanya, si awalnya itu rootnya itu ada, maka ini dilakukan. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka ini dilakukan. Ini tuh apa sih? Ya sama aja kita manggil fungsi yang atasnya nih. Ini ke atasnya. Nih yang ini. Gitu ya. Kalau misalnya non, ya langsung aja isi datanya. Isi D ke data. Oke, nah untuk printnya ya mau nggak mau kita modifikasi nih. Kita modifikasi dulu. Apakah self.left nya itu kalau misalnya si kirinya itu ada, maka kita print yang bagian kiri dulu. Print tree. Kalau misalnya tree-nya masih ada, kirinya masih ada, maka kita akan selalu melakukan ini. Ini diulang-ulang ya. Setelah itu print self data, jadi kan kiri, tengah, kanan ngeprintnya ya. Kiri, tengah, kanan. Print self data, lalu untuk kanannya, oke, untuk printnya ya. Jadi dilihat dulu, dicek dulu apakah left-nya itu ada. Kalau misalnya ada, dia akan manggil si left print tree. Di print dulu si kirinya, lalu baru print tengahnya atau root-nya, lalu print si kanan. Gitu. Kenapa gitu ya? Karena kita nyimpannya kiri, yang paling kecil itu di kiri, paling besar itu di kanan. Lalu bagaimana isinya? Oke, untuk insertnya gini aja ya. Root insert nilai insert 14 3 7. Nah, jadinya gimana nih? Ini 3 5 6 7 14. Nah, bentuk tree-nya gimana? Yang root-nya siapa? Si 5 kan ya? Coba kalian buat tree-nya. Oke, demikian adalah implementasi BST menggunakan Python ya. Kita berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.